Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Judul video saya kali ini, Pak Jokowi menghitung hari. Jadi Pak Jokowi counting the days. Nah, beberapa teman ada yang bertanya pada saya, mengapa saya selalu menunjukkan kritik saya pada Presiden Jokowi, kok tidak ditujukan ke menteri-menterinya juga, kata mereka. Nah, saya jawab, karena dalam sistem politik kenegaraan berdasarkan konstitusi kita, yang berjalan adalah sistem presidensial. Jadi, dari otoritas presiden mengalir wewenang puncak itu ke seluruh menteri dan seluruh shareholders kekuasaan atau kekuatan nasional. Nah, ketika memasuki awal tahun kekuasaan periode kedua, Pak Jokowi menegaskan tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Itu betul. Jokowi bilang, ini tolong dicatat. Dalam 5 tahun lalu ada 1, 2, 3 menteri yang masih belum paham mengenai ini. Saudaraku, jadi memang tidak perlu memberikan kritik pada para menteri sebagai pembantu presiden, karena sudah ada penanggung jawab utama, yaitu Presiden sebagai lurah Indonesia. Dalam video saya terakhir tentang Pak Jokowi dan kleptokrasi, saya di ujung akhir video itu mengatakan, kurang lebih ya ini, bila karpet yang digunakan untuk menutupi berbagai kasus besar korupsi diangkat, maka kita segera melihat betapa keluasan dan kedalaman korupsi, yaitu permalingan atau perampokan atas kekayaan negeri, akan segera terlihat terang benderang. Nah, jadi yang bisa diangkat segera adalah bagaimana PT Sinarmas dapat membeli keputusan hukum sehingga denda yang harusnya dibayar ke negara gara-gara pembakaran hutan yang demikian luas, denda sebesar 7,9 triliun, oleh Mahkamah Agung hanya dikabulkan 78 miliar rupiah saja. Jadi hanya 1%, 1/100 saja. Saudaraku, hal ini bisa terjadi karena salah satu anak dari Sinarmas mendirikan perusahaan patungan untuk mendirikan sejumlah startup bisnis rintisan di berbagai bidang lewat pemberian modal Ventura. Nah, dia, anak Sinarmas tadi, mengajak Gibran dan Kaisang. Nah, ada terbitan dari Kurawal Foundation yang menaungi Tirto 8ID, ya, berjudul Dinasti Politik Keluarga Presiden Jokowi, ya, yang dalam bentuk buku sudah ludes, tetapi seluruh isinya secara utuh bisa kita download sebanyak 1 halaman. Tapi ini adalah yang asli, ya. Nah, kenyataan yang diungkap oleh Risalah Politik Yayasan Kurawal ini membuat kita tercengang dan sekaligus muak campur agak marah. Nah, saya cuplikkan sedikit saja. Kedua putra Jokowi sedikitnya memiliki 24 perusahaan dan mayoritas usahanya memang usaha rintisan. Ada nama keluarga Gandhi Sulistianto, Dirut Grup Sinarmas, dan konglomerat senior Theodor Permadi Rahmat. Nah, Gibran dan Kaisang tengah membangun usaha induk lewat bendera PT Harapan Bangsa Kita. Bisnis kuliner Gibran bernama Mangkokku disuntik dana awal sebesar 2 juta dolar Amerika, lebih kurang 28 miliar rupiah, oleh firma modal Ventura bernama Alpha JWC Ventures. Firma modal Ventura ini juga menambah lagi suntikan dana sebesar
5 juta dolar Amerika, ya sekitar 70 miliar rupiah. Singkat kata, kedua anak Presiden Jokowi ini memang sudah dirangkul oleh para konglomerat WNI. Yang harus kita waspadai adalah modal sejumlah konglomerat WNI sudah masuk menerobos ke dalam keluarga Pak Jokowi, Presiden. Implikasi politiknya tentu dapat jauh sekali. Di jantung kekuasaan sudah bersemayam kokoh, kuat sekali bersemayam, yakni sebagian konglomerat yang saya duga keras kesetiaannya terakhir bukan pada Indonesia, tapi pada Tiongkok daratan. Sudah lama saya menduga dan kini makin yakin bahwa agenda besar Cina adalah mencaplok Indonesia. Mula-mula lewat debt trap, jebakan hutang. Kemudian akhirnya mencaplok Indonesia secara pelan tetapi pasti. Terus saudaraku, dalam buku ini, halaman terakhir itu sungguh mencekam lah. Ya. Jadi Pak Jokowi digambarkan kepalanya di bawah terbalik dan kata-katanya sangat tegas. Ya. Yaitu hanya dalam waktu 6 tahun anak dan menantu jadi wali kota, satu anak lagi jadi pengusaha. Dinasti politik baru di lingkaran istana. Saudaraku, risalah kebangsaan yang saya tulis pada September 2020 terdiri dari 13 bab. Ada 3 bab yang saling berkaitan, yaitu politik Lebensraum Cina, oligarki makin subur, dan Indonesia tunduk pada mafia Taipan dan Cukong. Bahwa Pak D besar Xi Jinping dari Tiongkok daratan telah menguasai pikiran dan tindakan Pak D kecil, Pak Jokowi, memang makin lama makin terasa. Beberapa hari lalu, China sudah memerintahkan bahwa utang Indonesia ke China buat membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung harus segera dilunasi. Jadi sangat mendikte. Malah mengajari bagaimana melunasi utang itu, yaitu ambil dari APBN. Jadi memang sudah luar biasa. Nah Pak Jokowi, Anda sekarang tinggal menghitung hari. China yang Anda sangka penyelamat Indonesia ternyata menjadi penghancur Indonesia. Seperti saya selalu sampaikan, Pak Jokowi masih ada waktu sekalipun makin sempit untuk melepaskan diri dari perangkap jebakan utang dari Cina. Karena itu silahkan berpikir sekeras-kerasnya. Temukan jalan keluar atau way out. Tetapi alternatif jadi kacung atau jongos China mutlak harus kita hindari. Anda harus benar-benar menghitung hari. Now, Mr. Jokowi, you are counting the days. Good luck. Mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pada makhluk, baik sesama jin dan sesama manusia. Jadi kita akhiri renungan terakhir Ramadan saya ini dengan tetap membacakan takbir Allahu Akbar, walillahil hamd, merdeka.